your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. PSSI kebut proses naturalisasi Mees Hilgers, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mees Hilgers, bek keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda bersama FC Twente, kini semakin dipercepat. Mees Hilgers diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 pertandingan krusial melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024. Setelah keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, kehadiran pemain berpengalaman seperti Mees Hilgers diharapkan akan memberikan tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. PSSI telah menggarisbawahi bahwa proses naturalisasi Hilgers menjadi salah satu prioritas utama demi memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa Hilgers merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong, dan pihaknya kini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh prosedur agar Hilgers bisa segera memperkuat skuad Garuda. Mees Hilgers adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai bek tengah di kompetisi Eredivisie Belanda. Hilgers memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta ketangguhan fisik yang membuatnya menjadi salah satu bek yang diperhitungkan di Liga Belanda. Di usia 22 tahun, Hilgers sudah mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi, dan kualitasnya inilah yang membuatnya sangat diinginkan oleh timnas Indonesia. Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Karirnya di FC Twente mulai menanjak sejak 2020, dan ia kini menjadi salah satu pemain inti di tim tersebut. Penampilan solidnya sebagai bek tengah menarik perhatian banyak klub, namun PSSI melihat potensi besar untuk membawa Hilgers menjadi bagian penting dari proyek besar timnas Indonesia. Menyadari pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Mees Hilgers, PSSI langsung bergerak cepat untuk memproses naturalisasi sang pemain. Setelah melalui beberapa tahap, termasuk pembahasan di DPR RI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Hilgers kini sudah mendekati tahap akhir. PSSI berharap seluruh dokumen administrasi dan persyaratan bisa segera diselesaikan agar Hilgers bisa didaftarkan sebelum akhir September 2024. Proses naturalisasi Mees Hilgers menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses ini bisa berjalan lancar dan cepat, mengingat jadwal pertandingan penting yang semakin dekat. Kami berharap Mees bisa segera bersumpah sebagai WNI dan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Erick juga menambahkan bahwa langkah percepatan naturalisasi ini tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Hilgers, dengan kualitas dan pengalamannya, diyakini bisa menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyatakan ketertarikannya terhadap Mees Hilgers sejak beberapa waktu lalu. Shin melihat Hilgers sebagai tipe pemain yang cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia, yakni permainan yang agresif, solid di lini pertahanan, namun cepat dalam transisi ke serangan. Kemampuan Hilgers untuk bermain sebagai bek tengah dengan kualitas teknis yang baik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami butuh pemain-pemain yang punya pengalaman internasional dan mampu mengatasi tekanan di level tertinggi. Mees Hilgers adalah bek yang punya potensi besar untuk memperkuat tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan sulit melawan Bahrain dan Cina. Dia punya ketenangan, fisik yang kuat, dan bisa membantu kami dalam transisi dari bertahan ke menyerang, ungkap Shin. Dengan sistem permainan yang mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat, Hilgers diharapkan bisa menjadi jangkar di lini pertahanan Indonesia. Selain itu, Shin juga menilai bahwa kehadiran Hilgers akan menambah persaingan sehat di antara pemain belakang lainnya, sehingga setiap pemain bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan.
Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi dua pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua laga ini merupakan bagian dari fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup, skuad Garuda kini optimistis bisa meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina, terutama jika MES Hilgers bisa bergabung tepat waktu. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia membutuhkan poin maksimal dari dua pertandingan ini untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Shin Tae-yong telah mempersiapkan tim dengan baik, namun kehadiran MES Hilgers akan menambah dimensi baru dalam strategi pertahanan yang lebih kokoh dan agresif. Kabar mengenai naturalisasi MES Hilgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar sepak bola yang menilai bahwa Hilgers adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terutama mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers diharapkan bisa segera bersumpah menjadi WNI dan mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI dan Timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah-langkah strategi seperti naturalisasi MES Hilgers merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat Timnas Indonesia dan membangun tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa, Timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. MES Hilgers, yang masih muda dan penuh potensi, diharapkan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses finalisasi naturalisasi, dengan harapan Hilgers bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal di fase krusial kualifikasi Piala Dunia mendatang. Jairo Riedewald dipantau Shin Tae-yong. Proses naturalisasi segera dipercepat untuk perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus bergerak cepat dalam memperkuat skuadnya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, perhatian kini tertuju pada langkah PSSI yang tengah memantau proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara langsung menyatakan minatnya terhadap Riedewald dan berharap proses naturalisasi sang pemain bisa segera dipercepat. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, terutama jelang dua laga krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam upaya meraih poin maksimal dan melanjutkan perjalanan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang saat ini bermain di Crystal Palace, dikenal sebagai pemain yang serba bisa di lini pertahanan. Ia dapat beroperasi sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sistem taktik Shin Tae-yong. Riedewald telah meraih pengalaman berharga di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, yang menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat Timnas Indonesia. Riedewald memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda yang dikenal menghasilkan talenta-talenta top dunia. Setelah menembus tim utama Ajax dan tampil di Eredivisie, ia pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017 dan berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad klub Inggris tersebut. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa dan Premier League menjadi aset berharga yang akan dibawa ke Timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. Dengan tinggi 182 cm dan kemampuan membaca permainan yang cerdas, Riedewald sering dianggap sebagai pemain yang kuat dalam bertahan maupun membangun serangan dari belakang. Ini akan sangat membantu Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan serangan yang cepat seperti Bahrain dan Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang menarik perhatiannya dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, kemampuan Riedewald untuk bermain di beberapa posisi berbeda akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan-pertandingan dengan tekanan tinggi seperti di kualifikasi Piala Dunia. Jairo Riedewald adalah pemain yang sangat versatile. Dia bisa bermain di banyak posisi dan memiliki pengalaman di liga yang sangat kompetitif. Kami membutuhkan pemain dengan pengalaman seperti dia untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi ini, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa proses naturalisasi Riedewald akan dipercepat, mengingat waktu yang semakin dekat menuju laga melawan Bahrain dan Cina. Kami berusaha agar semua dokumen dan persyaratan bisa segera diselesaikan. Kehadirannya akan sangat membantu tim, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang tangguh di fase ini, lanjut Shin. PSSI, melalui Ketua Umum Erick Thohir, telah memberikan sinyal positif mengenai percepatan naturalisasi Jairo Riedewald. Erick Thohir menyebutkan bahwa PSSI sangat serius dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama jelang laga-laga penting di kualifikasi. Proses naturalisasi Riedewald diharapkan dapat selesai sebelum akhir September 2024, agar sang pemain bisa didaftarkan dan siap bermain dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Kami ingin memastikan bahwa Jairo Riedewald bisa segera bergabung dengan tim dan beradaptasi dengan cepat. Dia adalah pemain yang sangat potensial, dan kami berharap dia bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Proses ini sudah kami percepat untuk memenuhi target jangka pendek dan jangka panjang PSSI, jelas Erick Thohir. Riedewald sendiri telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Sang pemain merasa bangga bisa berpotensi memperkuat timnas Garuda di ajang internasional dan siap memberikan yang terbaik bagi negaranya. Setelah melalui 2 pertandingan yang menantang di fase grup C, timnas Indonesia berhasil mengamankan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, 2 tim kuat di Asia. Hasil ini memberi harapan besar bagi skuad Garuda untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tantangan belum berakhir, karena Indonesia masih harus menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Bahrain dikenal sebagai tim dengan serangan cepat dan fisik yang kuat, sementara Cina memiliki lini serang yang dinamis. Dalam menghadapi kedua tim ini, timnas Indonesia memerlukan pertahanan yang solid, dan disinilah kehadiran Jairo Riedewald akan sangat krusial. Pengalamannya di Premier League, liga yang terkenal dengan gaya bermain fisik dan cepat, akan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dari kedua negara tersebut. Selain itu, Riedewald juga diharapkan bisa membantu Indonesia dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuatu yang sering dilakukan di Premier League. Kemampuannya dalam distribusi bola dan menjaga kedalaman di lini pertahanan akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat strategi permainan yang diusung Shin Tae-yong. Berita tentang potensi naturalisasi Jairo Riedewald telah disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Masyarakat berharap bahwa dengan tambahan pemain berkualitas seperti Riedewald, timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi, terutama di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman sukses naturalisasi pemain keturunan sebelumnya, seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, yang memberikan dampak positif bagi performa tim, memberikan optimisme lebih kepada publik bahwa Jairo Riedewald akan menjadi tambahan yang berharga. Di media sosial, dukungan terus mengalir agar proses naturalisasinya bisa segera diselesaikan dan ia bisa mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi ini bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Dengan pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman seperti Jairo Riedewald, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim besar di Asia dan bahkan di pentas dunia. Target besar Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia 2026, dan langkah-langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari persiapan matang menuju cita-cita tersebut. PSSI dan jajaran pelatih terus berupaya membangun skuad yang kuat, tidak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga untuk kompetisi-kompetisi besar lainnya di masa depan. Dengan pengambilan sumpah yang diharapkan selesai dalam waktu dekat, publik sepak bola Indonesia kini menantikan debut Jairo Riedewald bersama skuad Garuda. Harapan besar tertuju pada pemain kelahiran Belanda ini, yang diharapkan bisa menjadi andalan baru di lini pertahanan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.
Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain Leeds United seharga 256 miliar rupiah. Nama Pascal Struijk kembali mencuat dalam pembicaraan seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Bek tangguh Leeds United, yang memiliki darah Indonesia, dilaporkan menjadi target naturalisasi yang sedang dipertimbangkan oleh PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan nilai pasar mencapai 256 miliar rupiah, Struijk bukan hanya pemain bertalenta, tetapi juga sosok yang dapat memberikan pengaruh signifikan bagi lini pertahanan skuad Garuda. Setelah keberhasilan menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus berupaya memperkuat skuad. Pascal Struijk, pemain berusia 25 tahun yang kini membela Leeds United di Championship, kasta kedua Liga Inggris, menjadi salah satu nama besar yang diproyeksikan untuk bergabung melalui proses naturalisasi. Pemain ini dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kokoh, fisik yang kuat, serta pengalamannya bermain di level tinggi, termasuk di Liga Premier Inggris sebelum Leeds terdegradasi ke Championship. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang kini memimpin timnas Indonesia, dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Struijk ke dalam skuadnya. Menurut Shin, Struijk memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina di laga-laga mendatang. Pascal Struijk adalah bek dengan kemampuan luar biasa. Pengalamannya bermain di Liga Premier dan Championship akan sangat berharga bagi tim kami. Dia juga memiliki fisik yang mumpuni, yang akan sangat membantu dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini. Dengan tinggi badan 190 cm, Struijk memiliki postur yang sangat ideal sebagai seorang bek tengah. Selain mampu menghalau serangan udara lawan, ia juga memiliki kecepatan dan kemampuan membaca permainan yang baik. Kemampuan-kemampuan inilah yang membuat Shin Tae-yong optimis bahwa Struijk bisa menjadi salah satu pilar utama pertahanan skuad Garuda jika proses naturalisasinya berjalan lancar. PSSI tampaknya tidak ingin kehilangan momentum dalam mendatangkan pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses menaturalisasi beberapa pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, PSSI kini tengah berupaya agar Pascal Struijk bisa segera menyusul dan memperkuat skuad Garuda. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan terhadap Struijk dan kini tengah berfokus pada langkah-langkah formal yang diperlukan untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Kami sudah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Pascal Struijk dan agennya. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi kami berharap bisa menyelesaikan semuanya sebelum akhir September, sehingga Struijk bisa memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina, jelas Yunus Nusi. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Struijk diharapkan bisa mengikuti jejak para pemain naturalisasi lain yang telah memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Kehadirannya dalam skuad akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama mengingat jadwal pertandingan yang semakin dekat. Pascal Struijk diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, tantangan besar selanjutnya datang dari Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu penting bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh dalam upaya mereka mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Kehadiran Struijk akan menjadi elemen kunci dalam mengokohkan lini pertahanan Garuda, terutama saat menghadapi Bahrain yang terkenal dengan permainan fisik dan serangan-serangan udara. Postur tubuh Struijk yang tinggi dan kemampuan duel udara akan sangat berguna dalam menghadapi striker-striker Bahrain yang memiliki kemampuan serupa. Selain itu, Cina, yang dikenal memiliki kecepatan di lini serang, juga akan menjadi ujian berat yang menuntut pemain bertahan Indonesia untuk tampil solid. Pascal Struijk diharapkan bisa memberikan keseimbangan dan ketenangan di lini belakang Indonesia, sekaligus menambah opsi dalam permainan bola-bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang. Kualitasnya sebagai pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di lini pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun bek kiri, juga menjadi nilai tambah bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi. Lahir pada 11 Agustus 1999 di Deurne, Belanda,
Pascal Struijk mengawali karir sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag sebelum bergabung dengan Akademi Ajax, salah satu akademi terbaik di Eropa. Di Ajax, Struijk mengasah kemampuan teknisnya sebagai pemain bertahan, terutama dalam hal distribusi bola dari lini belakang. Pada 2018, Struijk memutuskan untuk pindah ke Inggris dan bergabung dengan Leeds United. Meski Leeds harus terdegradasi ke Championship pada musim 2022-2023, Struijk tetap menjadi andalan di lini belakang klub tersebut. Dengan total lebih dari 100 penampilan bersama Leeds United, Struijk telah menunjukkan konsistensi dan kedewasaan sebagai pemain bertahan. Kini, dengan adanya kemungkinan naturalisasi, Struijk berpeluang membawa pengalamannya di Inggris ke level internasional bersama timnas Indonesia. Kabar mengenai potensi naturalisasi Pascal Struijk telah disambut positif oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran pemain dengan kualitas seperti Struijk bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di pentas internasional. Apalagi, dengan target besar Piala Dunia 2026, Indonesia memerlukan pemain-pemain berpengalaman yang bisa membantu mereka bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Media sosial dipenuhi dengan harapan dan dukungan agar proses naturalisasi Pascal Struijk segera rampung. Banyak penggemar yang membayangkan Struijk mengenakan seragam merah putih dan membantu timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target ambisius bagi timnas Indonesia. Dengan tergabung di grup C yang berisi tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, perjalanan Indonesia tidak akan mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan tambahan pemain-pemain berkualitas seperti Pascal Struijk, peluang Indonesia untuk bersaing di level tertinggi semakin terbuka. Kehadiran Pascal Struijk tidak hanya akan memperkuat lini pertahanan, tetapi juga memberikan kepercayaan diri lebih kepada skuad muda Garuda. Kombinasi antara pemain-pemain muda berbakat dan pemain-pemain berpengalaman seperti Struijk bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi lawan-lawan tangguh di fase grup dan melaju ke babak selanjutnya. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan dan dukungan penuh dari PSSI serta penggemar, Pascal Struijk berpotensi menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struijk akan tampil mengenakan seragam merah putih dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024, membawa harapan besar bagi jutaan penggemar sepak bola di tanah air. Kevin Dix berpotensi memperkuat timnas Indonesia, segera didekati PSSI untuk naturalisasi. PSSI terus bergerak cepat dalam memperkuat timnas Indonesia jelang laga-laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang masuk dalam radar PSSI untuk proses naturalisasi adalah Kevin Dix, bek serba bisa yang saat ini bermain di klub Liga Belanda, Feyenoord. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Dix diproyeksikan akan memberikan tambahan kualitas signifikan bagi skuad Garuda, terutama saat menghadapi Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024, dalam laga grup C. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, menjadikannya kandidat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman bermain di beberapa klub besar Eropa, termasuk Fiorentina di Serie A dan Feyenoord di Eredivisie. Kini, PSSI tengah melakukan pendekatan agar Dix bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa Kevin Dix adalah salah satu target utama PSSI dalam program naturalisasi pemain keturunan. Kevin Dix adalah pemain berkualitas dengan pengalaman yang luas di Eropa. Kami melihat potensi besar dalam dirinya untuk membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasinya sedang kami upayakan secepat mungkin, dan kami berharap dia bisa memperkuat tim saat menghadapi Bahrain dan Cina, kata Yunus Nusi dalam pernyataan resminya. Pendekatan PSSI ini tidak lepas dari kebutuhan timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan dan sayap kanan, di mana Kevin Dix bisa berperan sebagai bek kanan atau sayap kanan.
Fleksibilitas posisi yang dimilikinya membuat Dix menjadi salah satu pilihan ideal bagi pelatih Shin Tae-yong untuk menyempurnakan strategi permainan Garuda. Apalagi, pengalaman Dix bermain di level kompetisi tinggi di Eropa diharapkan bisa membawa dampak positif bagi pertahanan Indonesia yang tengah membangun kekuatan di level internasional. Lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, Kevin Dix mengawali karir profesionalnya di Vitesse Arnhem, klub Eredivisie Belanda. Dengan penampilan impresifnya di Vitesse, Dix kemudian menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Fiorentina, yang merekrutnya pada tahun 2016. Meski tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Serie A, Dix tetap menunjukkan kemampuannya saat dipinjamkan ke Feyenoord dan Empoli. Di Feyenoord, Kevin Dix tampil konsisten dan menjadi pemain andalan di sisi kanan pertahanan. Kemampuannya dalam bertahan, mengantisipasi serangan lawan, serta kemampuan menyerang dari sisi sayap membuatnya menjadi salah satu bek kanan terbaik di Eredivisie. Pada musim 2023-2024, Dix mencatatkan penampilan yang solid di Feyenoord, membantu klub tersebut bersaing di papan atas Liga Belanda dan di kompetisi Eropa. Dengan postur tubuh yang kokoh, 183 cm, dan kemampuan fisik yang mumpuni, Kevin Dix mampu berduel dengan penyerang lawan dan menjadi pemain yang sulit ditembus. Selain itu, kecepatan dan stamina yang dimilikinya membuatnya mampu bermain di posisi sayap kanan, memberikan opsi tambahan dalam serangan. Ini merupakan kualitas yang sangat diharapkan oleh timnas Indonesia, yang tengah membutuhkan pemain dengan kapasitas bermain di dua fase permainan, bertahan dan menyerang. Kevin Dix diproyeksikan akan memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung di grup C, di mana mereka akan menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta Cina pada 15 Oktober 2024 di laga tandang. Kehadiran Kevin Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang Indonesia, terutama menghadapi tim-tim dengan serangan agresif seperti Bahrain dan Cina. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat tim asal Timur Tengah tersebut dikenal dengan pertahanan solid dan permainan fisik. Di sisi lain, Cina, yang dikenal memiliki serangan balik cepat dan pemain-pemain berbakat, juga akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari betapa pentingnya menambah kekuatan di sektor pertahanan. Dalam beberapa laga terakhir, meskipun timnas Indonesia mampu tampil baik di tengah lapangan, lini belakang seringkali mendapatkan tekanan dari lawan. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kehadiran Kevin Dix dapat membantu menutup celah di pertahanan, serta memberikan stabilitas di sisi kanan lapangan. Kami membutuhkan pemain-pemain berpengalaman yang bisa menghadapi tekanan di level internasional. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas tinggi, dan kami berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung sehingga dia bisa bermain bersama kami di pertandingan-pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. PSSI kini tengah mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, dengan harapan bahwa dia bisa segera bersumpah sebagai warga negara Indonesia sebelum laga melawan Bahrain pada Oktober 2024. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Program naturalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tim dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sejak kesuksesan naturalisasi pemain seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, dukungan publik terhadap program ini semakin kuat. Penggemar sepak bola Indonesia sangat antusias menyambut potensi kehadiran Kevin Dix di timnas Garuda. Media sosial dipenuhi dengan harapan agar proses naturalisasi berjalan lancar, sehingga Dix bisa segera mengenakan seragam merah putih dan membantu timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, banyak yang melihat Kevin Dix sebagai contoh dari bagaimana pemain diaspora Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa bisa memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Para penggemar berharap bahwa dengan bergabungnya Dix, timnas Indonesia akan semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu target besar bagi timnas Indonesia. Setelah melalui fase-fase sebelumnya dengan cukup baik, kini skuad Garuda harus menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga.
Bahrain, Cina, tim-tim yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia, dan Indonesia harus menunjukkan performa terbaik mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Kehadiran Kevin Dix di skuad timnas Indonesia akan menjadi salah satu kunci penting dalam upaya meraih hasil positif di grup C. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang dan membantu timnas Indonesia mengatasi tekanan dari tim-tim kuat tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix bisa menjadi bagian dari sejarah baru timnas Indonesia, membantu skuad Garuda bersaing di level tertinggi dan, siapa tahu, membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026.